Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani, dosen program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Kali ini saya ingin menjelaskan RPS dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Matematika Diskrit. Adapun aspek sikap untuk mata kuliah Matematika Diskrit yaitu mengimplementasikan konsep-konsep matematika diskrit ke dalam keseharian, membekali mahasiswa dengan kemampuan berpikir logis dan analitis, menjadi pribadi yang mampu bekerja secara mandiri dan berkelompok. Adapun aspek keterampilan umum untuk mata kuliah Matematika Diskrit yaitu mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku. Berikutnya, mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya. Untuk yang ketiga, aspek keterampilan umum, mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya. Yang keempat, mampu bertanggung jawab dan atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang sudah ditugaskan. Dan yang kelima, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mengelola pengembangan kompetensi secara mandiri. Berikutnya, untuk aspek keterampilan khusus dari mata kuliah Matematika Diskrit, yang pertama, menguasai konsep dasar di bidang matematika, statistika, komputasi, atau algoritma dalam menyelesaikan permasalahan di bidang teknologi informasi. Yang kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi iptek yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian teknologi informasi. Yang ketiga, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang keempat, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian teknologi informasi berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Dan yang terakhir, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada individu yang berada di bawah tanggung jawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minggu kemarin ya kita sudah membahas tentang logika proposisi. Benar ya? Mau bertanya lagi gitu, apakah kalian masih ingat dengan tugas yang kemarin sudah dikerjakan melalui link YouTube kan? Kalian sudah mengerjakan mulai dari tahap awal seperti apa tabel kebenarannya, ya? Untuk 5 menit aja ya, 5 menit kerjakan di kertas soal dari ibu, tapi ibu menunggunya 5 menit, tidak terlalu lama biar ketahuan ya siapa yang benar-benar belajar kemarin. Nah, dari soalnya itu nanti ya, kamu ganjil, genap, ingat ya, tulis ya Bu, ganjil, harus genap, reja ganjil, genap, ganjil, diulang, genap, ganjil, genap, ganjil, genap, pokoknya gitu ya. Jadi sebenarnya udah sama soalnya, jadi ganjil genap aja sebenarnya soalnya, oke?
ke materi tautologi dan kontradiksi. Ya, nampak ini kan ya? Ya, tautologi ya di sini pengertiannya adalah proposisi yang selalu benar apapun pernyataannya. Dari istilahnya paham ya? Tautologi adalah proposisi yang selalu benar apapun pernyataannya. Ya, kamu bisa lihat notasi tautologi. Ya. Kamu bisa lihat di situ ada notasinya, lalu kita lihat langsung ke tabel kebenarannya. Tabel kebenarannya, oke. Bisa dilihat ya, kita fokus kepada yang ini aja, karena dari kemarin kita pakai tabel yang ini ya. Apapun pernyataannya, bukan yang sana, sini. Apapun pernyataannya, baik itu dia inputan P, ya, lalu negasi Q-nya seperti ini, negatif, maka hasilnya itu positif. Ya, apapun pernyataannya, maka dia bernilai positif. Nah, itu untuk tautologi. Berikutnya untuk kontradiksi. Ya, proposisi yang selalu salah, apapun pernyataannya. Ya, proposisi. Nah, jadi itu hukum-hukum proposisi, ya, aljabar proposisi. Contohnya, kita bisa lihat contoh. Sederhanakanlah proposisi di bawah ini dibuktikan dengan hukum absorpsi. Tadi kan ada berapa hukum absorpsi? 12. Ada 12 absorpsi. Nah, dari sini, oke, Ibu coba tulis kembali di papan tulis. Ya, itu ada soal. Ya, lalu supaya dia jawabannya P disjungsi F, berarti di sini letakkan F, benar ya? Nah, lalu fokus kepada ini apa? Konjungsi, letakkan konjungsinya. Lalu agar dia perhitungannya P disjungsi Q, berarti di sini P disjungsi, di sini harus Q. Nah, itu sudah sederhana. Benar ya? Dari yang banyak seperti ini dia jadi sedikit, itu namanya menyederhanakan. Ya, lalu oke. Tadi kan katanya buktikan dengan hukum absorpsi. Hukum apa yang ada di situ? Dengan penyelesaian yang pertama tadi loh. Seperti ini hukum apa? Hukum yang mana? Ayo, siapa yang bilang distribusi? Hukum berapa itu distribusi? Ada yang bilang hukum distribusi, ya benar. Berarti di sini pakai hukum distribusi, ditulis distribusi, biar tahu. Oh, berarti itu dengan hukum distribusi. Ya, berikutnya, makanya hasilnya ya. Maksudnya gini, begini didistribusikan hingga akhirnya seperti ini. Lalu dari sini apa yang kamu lihat dari tabel dari hukum aljabar itu yang mana? Kan kalau dilihat kan turunkan ya P-nya. Lalu ini F konjungsi Q. Kalau dilihat dari hukum aljabar itu yang mana? Dari 12 itu. Identitas. Ya. Identitas. Iya, di sini berarti pakai hukum identitas. Maka di sini menjadi F, ya kan? Lalu ada nggak lagi dari hukum aljabar proposisi itu hukum apa? Absorpsi. Tidak. Apa? Identitas lagi nggak? Iya, identitas juga, Bu. Iya.
Oke, paham nggak? Kenapa turunannya sampai sekian? Nah, dari sini Apa di situ bisa jawabannya identitas dulu. Dari mana? oke, dari mana jawabannya identitas? Itu ya tulis. Ya. Nah, stop. Di sini. Lalu agar dia sama seperti ini sudah ada tinggal negasi Q, benar. Nah, kalau sudah seperti ini apa tuh? Hukum apa? Hukum apa? Ada yang bilang hukum komplement, ya. Hukum komplement nilainya F kan? F ya. Jadi tadi sudah ibu bilang, kalau variabelnya itu beda nggak masalah. Tadi situ ada Alon, itu udah standar ya Alon. Bu, saya ingin bertanya mengenai pengertian dari implikasi dan diimplikasi secara jelas dan kemungkinan juga perbedaan dari implikasi dan diimplikasi tersebut. Soalnya di buku ini kurang begitu lengkap penjelasannya. Iya, oke. Untuk pertanyaan Haron, ya. Dia lebih jelas bu, implikasi dan diimplikasi, mungkin gitu ya. Di dalam komputer, ilmu komputer itu bahas istilah untuk implikasi dan diimplikasi itu sangat sering, ya. Dengan bahasa jika, kan if then, gitu ya, bahasa Inggrisnya kan. If then nanti kan buat apa? Ada yang mau ditanyakan? Itu Bu, setiap dia turun itu beda-beda kak caranya Bu? Iya, turun tadi kan? Hukum yang tadi kamu bilang ya? Ya, hukumnya. Iya, jadi kita lihat mana yang sama dengan hukum aljabar proposisi. Ya, dari sini kita lihat ini hukum apa yang mendekati ke sini. Oh, distribusi. Coba lihat, distribusi. Coba lihat. Halaman nomor 4. Nah, kan yang sisi sebelah, kamu bilangnya sisi sebelah kanan ya? Sisi sebelah kanan kan ini dia ya? Ya. Nah, mau disederhanakan. Kalau dilihat kan yang menyederhanakannya
Anak kelas lalu juga ibu buat seperti ini. Nanti kami Jangan apa-apa. Boleh, boleh, boleh. Ya, jadi demikian ya untuk materi hari ini. Jangan lupa untuk tugas yang Ibu sudah berikan di soal nomor 2C. Ya, tetap tugas kedua. Jadi sudah ada tugas 1, tugas 2, sudah ada kuis 1 yang tadi kalian kerjakan. Ya, minggu depan juga akan Ibu buat itu, kuis 2. Jadi materi minggu lalu akan dibawakan ke minggu depan untuk mengulang kembali apakah kalian masih ingat dengan materi yang minggu lalu. Nah, kalau sudah beberapa yang bertanya, Ibu tutup ya untuk pertemuan hari ini. Tetap semangat mengerjakan tugas, belajar, jangan lupa. Oke, gua akhiri dengan Assalamualaikum